Nah, undang-undang ini saya tahu tujuannya sangat mulia. Oke. Sangat mulia. Karena dengan demikian investasi akan datang, kemudian roda ekonomi berputar. Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju. Sejak saya dulu sebagai Panglima TNI, pada saat kurang lebih di pertengahan perjalanan periode pertama, Presiden itu pusing untuk meningkatkan investasi, karena di negara kita ini istilahnya kayak hutan belantara undang-undang, di mana undang-undang ini sudah banyak. Tumpang tindih. Kemudian tumpang tindih dari undang-undang ke peraturan pemerintah, peraturan presiden sampai Pemda, peraturan daerah ya. Tumpang tindih ini kemudian birokrasinya panjang, ribet, sehingga investasi itu dan tanda kutip ragu-ragu. Ragu-ragu. Maka diperlukan suatu undang-undang yang merangkum semuanya menjadi undang-undang yang birokrasinya lebih simpel, efisien, kemudian ada jaminan investasi di sini, kemudian aparaturnya bersih, menjanjikan, kemudian akuntabilitasnya juga tinggi, keterbukaan, sehingga dengan demikian seorang pengusaha itu yang dipentingkan adalah ada kepastian. Ya, kepastian hukum terutama ya. Kepastian hukum dan kepastian kedepannya. Karena seorang bisnismen dia harus tahu saya investasi di sini kedepannya pastinya bagaimana. Gitu. Nah, undang-undang ini jadi return on investmentnya jelas. Gitu. Nah, undang-undang ini saya tahu tujuannya sangat mulia. Sangat mulia. Karena dengan demikian investasi akan datang, kemudian roda ekonomi berputar. Ekspor banyak, pajak masuk banyak, kembali lagi ke masyarakat sehingga sandang pangan papan masyarakat bisa. Di samping itu tekanan terhadap pemerintah dan tanda kutip tekanan ini sangat tinggi. Mengapa tinggi? Karena setiap tahun itu di Indonesia ini bertambah kurang lebih 3 juta tenaga kerja baru. Di dalam 3 juta ini, saya aja nggak hafal. Lebih hafal Mas Kak. Di dalam 3 juta ini ada 1 juta yang sarjana. Dari mana itu? Karena di Indonesia ini ada sekitar 4.500 sekian lah pokoknya sekitar. Perguruan tinggi. Kalau masing-masing 250 saja, itu sekitar 1 juta gitu. Kewajiban pemerintah harus menyiapkan lapangan kerja ini. Menyiapkan lapangan kerja berarti harus selalu ada investasi baru untuk tempat lapangan kerja ini. Yang selanjutnya juga pemerintah juga harus memfasilitasi WTO karena kita sudah buat ikut menandatangani perjanjian WTO gitu. World Trade Organization. World Trade Organization. Nah, dari akumulasi inilah maka harus dibuat terobosan untuk undang-undang itu dijadikan satu gitu. Nah, permasalahan ini saya yakin inilah yang diharapkan Presiden. Tapi pelaksanaan yang membuat saya tidak tahu. Karena belum baca. Tapi yang jelas ada sekitar 79 undang-undang dijadikan satu. Kemudian juga ada 1.244 pasal dari 812 halaman. 812 halaman itu versi yang saya dengar terakhir ya.
Ya. Ada juga versi mengatakan 1000 halaman. Makanya saya katakan tadi kan ini yang saya sampaikan ini dibilang menghayal juga bukan. Iya. Dibilang matahari juga jadi. Paling tidak itu informasi yang didapat ya, informasi yang saya sampai dapat kemudian dikeluarkan versi yang finalnya ya oleh pemerintah dan DPR. Imajinasi saya waktu itu yang dijadikan satu ini bukan undang-undang. Karena undang-undang yang ada 79 itu dijadikan satu, itu pasti akan ada masalah baru. Iya, satu undang-undang aja susah mengubahnya, apalagi 79. Nah, prosesnya segala macam kan. Ya. Nah, tiba-tiba ini diproses. Nah, kemudian ini prosesnya seperti siluman. Ya. Tengah malam diadakan gitu. Siluman ular. Jadi yang dikatakan siluman itu tidak transparan, tidak jelas gitu kan. Kalau manusia kan kelihatan jelas gitu. Nah, jadi sobat era, siluman itu nggak jelas artinya ya. Tidak transparan, tidak akuntabel, tidak good governance ya, gitu. Ini menimbulkan pertanyaan. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya undang-undang ini ada sesuatu yang ini yang saya katakan. Presiden sehari atau 2 hari sebelumnya menyatakan dalam kondisi seperti ini jangan membuat kegaduhan. Iya. Gitu kan. Iya. Tapi DPR sendiri ketok kan bukan kayak juga DPR. Iya. Banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil Omnibus Law itu. Dan banyak hoax. Ya. Banyak hoax di mana-mana. Seolah ini nggak ada, itu nggak ada, dikurangi. Dan saya ingin memberi peringatan, hoax ini berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan. Betul. Nah, ya kan? Dan saya punya suatu keyakinan ini justru berasal dari luar negeri. Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju. Itu jadi ya ini jadi kadang-kadang tokoh-tokoh kita lihat benar, dia yakin dia benar dan tapi dia lakukan sesuatu, dia tidak sadar sebetulnya ini permainan orang lain. Dan kita selalu, saya tadi katakan dari ratusan tahun yang lalu selalu diadu domba. Ya kan? Undang-undang Cipta Kerja tidak hanya tentang itu, tapi beberapa 11 kalau ya, ada 11 klaster. Ya. Ada penyederhanaan perizinan tanah. Betul. Ada juga persyaratan investasi yang juga dimudahkan, ketenaga kerjaan. Nah, ini. Kemudahan dan pelindungan UMKM sekarang. Jadi koperasi cukup kalau tidak salah 9 orang dan tidak perlu ada izin, hanya pemberitahuan saja. Kemudian ada kemudahan berusaha, dukungan riset, inovasi, administrasi pemerintahan juga mau disederhanakan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek-proyek pemerintah, dibentuk kawasan-kawasan ekonomi khusus. Jadi banyak sekali yang mau dirapikan, disederhanakan. Birokrasi dipangkas supaya timbul pertumbuhan. Ya. Betul. Tanpa pertumbuhan tidak mungkin ada perbaikan kehidupan ekonomi. Betul. Dan dengan demikian kehidupan buruh akan tambah parah. Jadi memang kita saya paham kesulitan buruh. Saya dari dulu berjuang untuk buruh. Betul. Ya, Gerindra itu partai selalu membela buruh. Tanya ada semua pemimpinnya di pihak siapa kita. Dan waktu Omnibus Law ini dibahas di pemerintah, di DPR, Partai Gerindra juga yang paling keras membela kepentingan semua, buruh, tani, nelayan, dan sebagainya. Dan dengan sungguh-sungguh ada buktinya, ada rekamannya semua. Mungkin fraksi Gerindra yang paling banyak ketemu dengan tokoh-tokoh buruh dan sebagainya. Betul. Dan bisa dikatakan dari permintaan tuntutan buruh 80%
sudah diakomodasi di dalam Omnibus